Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bihuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, amma ba'd. Ayo ikhwah fidakumullah, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali berjumpa berkumpul yang insyaallah melanjutkan membaca kitab Nailur Roja Syarah Safinatin Najah yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Baik. Sekalian, kita masuk pada pembahasan seputar najis gitu di pembahasan menjelang terakhir dari pembahasan kitab Toharoh. Jadi nanti setelah membahas tentang najis, kita akan masuk pada pembahasan seputar haid dan nifas. Kita lihat di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bi ulumihi fi darani. Amin. Berkata penulis rahimahullah, an-najasatu salasatun. Ya. Najis itu ada 3 jenis. Apa saja? Mughalladhatun wa mukhaffafatun wa mutawassitatun. Najis mughalladah atau najis berat, najis mukhaffafah atau najis ringan, dan najis mutawassithah atau najis pertengahan. Nah, sekarang kita lihat dulu apa itu najis. Kata beliau an-najasatu, najis. Najasat itu jam'u najasatin, jamak dari najasah. Wan najasatu lughatan, dan najis secara bahasa adalah al-mustaqdaru, sesuatu yang mustaqdar, yang menjijikan, yang kotor, yang menjijikan secara tabiat gitu, tabaan. Jadi sesuatu yang menjijikan secara tabiat itu secara bahasa disebut dengan najis. Meskipun dia tidak najis secara syara. Contoh misalkan ludah dan ingus. Ludah dan ingus itu menjijikan nggak? Ya menjijikan secara syariat, secara apa namanya? Secara tabiat itu menjijikan. Tapi dia tidak najis. Wasyar'an, dan secara syariat, apa itu najis? Mustaqdarun, adalah sesuatu yang menjijikan, yamna'u, yang dia menghalangi sihhatas sholati, sahnya sholat. Nah, ini qayyid nih. Jadi menjijikan itu dia menghalangi atau mencegah dari sahnya sholat, haitsu la murakhkhisa, yang mana tidak diberikan rukhsah atau tidak dimaafkan. Jadi ada 3 batasan. Dia menjijikan, kemudian menjijikannya ini menghalangi dari sahnya sholat. Berarti nggak semua yang menjijikan itu kemudian menghalangi dari sahnya sholat. Contoh misalkan tadi ludah dan ingus. Ludah dan ingus itu menjijikan nggak? Secara tabiat dia menjijikan. Tapi apakah orang kena ludah dan kena ingus, tubuh atau bajunya, kemudian tidak sah sholatnya, tidak sah dipakai untuk sholat? Jawabannya enggak. Jadi ludah dan ingus itu tidak menghalangi dari sahnya sholat, maka dia bukan najis secara syarat. Bukan najis secara syarat. Atau ada juga, dia najis secara syarat, dia menjijikan secara syarat, tapi bagi sebagian orang itu tidak menjijikan. Contohnya apa? Contohnya khomer. Khomer itu kan najis. Ingat ya, beda khomer sama alkohol. Khomer sama alkohol itu beda. Khomer itu menghalangi dari sahnya sholat. Khomer itu menghalangi dari sahnya sholat. Tapi apakah itu menjijikan secara tabiat? Bagi sebagian orang tidak. Gitu. Tapi dia termasuk
yang menghalangi dari sahnya sholat. Makanya ada definisi ini. Yang menghalangi dari sahnya sholat, haitsu la murakhiso. Yang mana tidak diberikan rukhsah, ai mujawwiz. Tidak dibolehkan. Artinya tidak diberikan keringanan atau tidak dimakruh. Nah, definisi la murakhiso ini, definisi tidak diberikan rukhsah ini untuk memasukkan najis yang dimakfu. Maksudnya gimana? Maksudnya begini. Misal, salah satu contoh najis yang dimakfu adalah darah pada pakaian. Kalau dia sedikit. Darah pada pakaian kalau dia sedikit. Misalkan kena darah, kena percikan darah pada baju. Kemudian dipakai sholat. Apakah sholatnya sah? Jawabannya sholatnya sah. Kenapa? Karena dimakfu. Karena dimakfu. Tapi apakah najis yang sedikit pada baju ini itu kemudian tidak disebut sebagai najis? Maka jawabannya dia disebut sebagai najis, tapi dimakfu. Bisa dipahami? Ini definisi najis. Tapi sebagian besar ulama-ulama Syafi'iyah itu mereka tidak memberikan definisi pada najis, tapi langsung menyebut jenis najisnya apa saja. Kenapa? Karena salah satu yang agak sulit untuk didefinisikan memang najis, gitu ya. Nanti kita lihat. Kemudian kata beliau, bikhilafi ma law kana hunaka murakhis. Berbeda kalau di situ ada murakhis, ada yang menyebabkan sesuatu itu kena rukhsah, ya diberikan rukhsah atau dimakfu. Contohnya apa? Kama fi faqidit tahuraini, contohnya pada orang yang kehilangan dua alat bersuci. Kehilangan dua alat bersuci. Dia nggak punya air untuk wudhu dan nggak dapat debu untuk tayamum. Ada kasus begitu? Ada. Bisa jadi ada kasus begitu. Ada orang yang kemudian nggak dapat air, juga nggak dapat debu untuk tayamum. Kemudian wa alaihi najasatun. Kemudian di bajunya atau di badannya ada najis. Nah, pertanyaannya, apakah yang harus dia lakukan kalau begitu? Apakah mendingan dia nggak sholat gitu? Ya kan, dia nggak punya air dan nggak punya debu untuk taharah, nggak punya debu untuk tayamum. Apa yang harus dia lakukan? Fa innahu yusolli li hurmatil waqti. Maka dia tetap harus sholat untuk menghormati waktu, ya, untuk menghormati waktu. Wa alaihi al-i'adatu, dan wajib bagi dia untuk mengulang sholat, ya. Wajib bagi dia untuk mengulang sholat. Nah, pertanyaannya, ketika dia melakukan sholat untuk menghormati waktu, sholat menghormati waktu, tahu ya, sholat menghormati waktu itu sholat yang dilakukan oleh orang yang tidak bisa melakukan sholat secara sempurna, begitu. Apa yang harus dilakukan? Dia harus tetap sholat. Kenapa? Karena kalau dia nggak sholat, maka dia terhitung sebagai orang yang meninggalkan sholat. Contohnya apa tadi? Orang yang kehilangan dua alat bersuci, nggak dapat air, nggak dapat debu, kemudian ada najisnya di baju atau badan. Nah, dia sholat sebagaimana adanya. Sholat sebagaimana adanya. Artinya dia sholat dalam keadaan nggak wudhu, nggak tayamum, dan ada najisnya. Sekarang pertanyaannya, sholatnya sah nggak? Sholatnya sah nggak? Jawabannya sholatnya sah. Sholatnya sah. Ya. Kenapa? Karena definisi sah itu adalah sesuatu atau ibadah yang sesuai dengan syarat, yang selaras dengan syarat. Bukan ibadah yang gugur kodoknya. Bukan. Nah, makanya dia tetap wajib untuk mengkodok. Dia wajib untuk mengkodok. Ini contoh yang pertama. Kemudian wakama fil mustanji bil hajar. Contoh yang kedua yang juga dikasih rukhsah. Artinya dia najis tapi dikasih rukhsah. Contohnya apa? Contohnya seperti orang yang istinja dengan batu. Orang istinja dengan batu. Fa innahu tasihhu imamatuhu. Maka sah dia jadi imam dan dia sholat. Artinya sholatnya sah dan imamahnya sah. Dia jadi imam sah. Wa ma'adzalika, tapi bersama dengan sahnya sholatnya dia dan keimamannya dia, yuhkamu ala atharil istinja'i bitancis.
dihukumi atas bekas istinjanya tadi, bekas ceboknya tadi dengan najis. Maksudnya gimana? Maksud gini, orang yang cebok pakai batu atau pakai tisu yang semisalnya, itu dia cuma menghilangkan air najasah. Dia cuma menghilangkan zat najisnya. Tapi asarnya, bekasnya itu nggak hilang. Bekasnya itu nggak hilang. Jadi orang yang cebok pakai batu, pakai tisu, itu biasanya eh, airnya saja, zat najisnya saja yang hilang. Tapi asarnya nggak hilang, bekasnya nggak hilang. Bekasnya hilang ini cuma bisa pakai air atau pakai sabun lah begitu. Nah, bekasnya ini dihukumi apa? Najis nggak? Dihukumi najis. Dihukumi najis. Tapi orang ini yang cebok pakai batu dengan masih ada bekas apa namanya najis dari ceboknya dia. Apakah kemudian dihukumi sholatnya nggak sah? Jawabannya dihukumi sholatnya sah. Kenapa? Illa annahu ufi'anhu. Karena dia dimakfu. Najisnya tadi dimakfu. Begitu. Kemudian berikutnya. Wal maknanya annan najasati bi'tibari hukmiha. Nah, sekarang kita lihat jenis najisnya. Najis ditinjau dari hukumnya. Hukumnya itu salah satu aksamin. Ada 3 bagian. Yang pertama adalah mughalladhatun, najis berat. Summiyat bidzalika. Disebut dengan najis berat li ghaladhi hukmiha, karena berat hukumnya. Jadi apa yang beratnya itu apanya? Hukumnya. Bukan berat apa ditimbang gitu enggak. Jadi najis berat itu berat hukumnya. Kemudian yang kedua wa mukhaffafatun, najis ringan. Summiyat bidzalika, disebut najis ringan li khiffati hukmiha. Karena apa? Karena hukumnya ringan. Kemudian yang ketiga wa mutawassitotun, najis pertengahan. Summiyat bidzalika, disebut pertengahan li kauni hukmiha wasaton. Karena hukum najisnya itu pertengahan baina hukmil mughalladati wa hukmil mukhaffafati, antara hukum mughalladhah dan mukhaffafah. Nah, ini najis ditinjau dari apanya? Dari hukumnya. Dari hukumnya. Kemudian apa saja najis berat itu? Al-mughalladhatu, najis berat itu najasatul kalbi, adalah najis anjing, wal khinziri, dan najis babi, wa far'i ahadihima, dan najis turunan atau cabang dari salah satu dari anjing atau babi. Nanti kita lihat. Al-makna, maknanya annan najasata al-mughalladhata, bahwasanya najis berat allati hiyal qismul awwalu min aqsamin najasati, yang mana dia adalah bagian yang pertama dari jenis-jenis najis. Itu apa? Adalah najasatul kalbi wal khinzir, adalah najis anjing dan babi, wa ma tawallada minhuma, dan apa saja yang lahir dari keduanya. Maksudnya bagaimana? Misal anjing dan babi ini kawin silang, misal kemudian punya anak. Anaknya misalkan bentuknya tikus misalkan. Maka tikusnya ini najisnya najis berat. Misal kalau bisa. Au min ahadihima ma'a hayawanin tahirin. Atau hasil anak peranakan dari salah satu dari keduanya dengan hewan yang suci. Maka misal ada anjing atau babi, kemudian kawin silang sama kambing misalkan. Misal, kemudian beranak. Maka anaknya ini juga najis berat. Misalkan begitu. Nah, ini namanya, ini uniknya fikih ya. Fikih itu, para fuqaha itu, para ulama ahli fikih itu, mereka selalu bikin yang kayak gini. Ini yang namanya manajemen resiko ya. Manajemen resiko. Jadi kalau begini, nanti solusinya bagaimana? Kalau seandainya begini, nanti solusinya bagaimana? Kalau nanti ada kasus begini, solusinya bagaimana? Itu yang kita bisa pelajari dari para fuqaha. Mereka manajemen resikonya luar biasa. Manajemen resikonya itu luar biasa. Nah, itu najis anjing dan babi. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalkan kita punya anjing atau babi, misalkan kucing, ini kucing, misalkan nih anjing gitu. Kemudian kita pegang begini, kita elus-elus. Ini kucing, misalkan ini anjing lah begitu.
kita pegang ini, apakah kita jadi najis? Apakah kita jadi najis? Nah, kita lihat. Kapan anjing itu ngasih efek najis gitu. Kata beliau faida laqa syai'un kalban aw khinzira. Pertama, sesuatu itu jadi kena najis berat. Kalau sesuatu apapun itu terkena anjing atau babi. Satu, sesuatu itu terkena anjing atau babi. Au far'ahuma, atau turunan dari anjing atau babi yang tadi. Au syai'an, atau sesuatu tersebut kena sesuatu min fadolati ahadihima. Dari fadolat itu misalkan liurnya, gitu kan, kemudian darahnya, kemudian keringatnya, kemudian kotorannya. Pokoknya itu namanya fadolat, jilatan lah begitu. Atau lako matana jasabiha, atau kena benda yang kena najis anjing dan babi. Ma'a disertai rutubati ahadi aljanibaini fil jami. Disertai dengan basahnya salah satu dari dua sisi tadi di kesemua kasus. Tanah jasa najasatan mughalladhatan, maka dia jadi najis dengan najis berat. Wasayati hukmuha, dan akan datang hukum. Maksudnya begini, Tadi misal saya megang anjing itu, kemudian saya elus, tangan saya kering, kulitnya anjing atau bulunya anjing kering. Apakah tangan saya jadi kena najis berat? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena diharuskan adanya basahan pada salah satu sisi yang kena najis tadi. Paham ya? Jadi teman-teman misal ngelus anjing atau ngelus babi. Ngelus anjing, ada anjing, kemudian dielus. Tangan teman-teman kering dan bulu anjingnya kering, maka nggak kena najis. Itu yang pertama. Atau dijilat. Kalau dijilat jelas ya basah lah ya. Nah sekarang ada benda, misalkan apa ya? Misalkan inilah gitu. Ini dijilat anjing. Ini dijilat anjing. Dijilat anjing jelas jadi basah, kemudian ini jadi najis. Misalkan daerah sini yang merah ini jadi najis misal karena dia dijilat anjing. Kemudian dia kering. Kemudian setelah kering kita pegang begini. Setelah kering ini kita pegang begini. Apakah tangan kita jadi ikut najis? Jawabannya tidak. Selama ini kering. Jadi paham ya? Selama ini kering dan ini kering. Jadi kalau dua-duanya kering, maka nggak ada masalah. Nggak akan jadi najis. Bahkan kalau seandainya dijilat dan jilatannya kering begitu, misalkan, maka juga nggak najis. Jadi yang apa namanya? Yang dipermasalahkan di dalam hadis, di dalam ilatnya itu basahnya itu. Dijilat karena jadi basah itu. Maka dia jadi najis. Begitu, bisa dipahami? Jadi kuncinya adalah di kering atau basah najis tersebut. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua adalah najis ringan, yaitu wal mukhaffafatu, najis ringan. Apa itu najis ringan? Najis ringan adalah baulus sobiyi alladzi lam yat'am ghairal labani wa lam yablugh al haulaini. Najis ringan adalah air kencing bayi laki-laki yang belum makan kecuali susu dan belum mencapai usia 2 tahun. Belum mencapai usia 2 tahun. Baik. Ada 4 batasan di sini. 1, harus kencing. 2, harus bayi laki-laki. 3, harus belum makan apapun kecuali susu. Dan 4, harus belum berusia 2 tahun. Nanti kita lihat beda satu-satu. Maknanya annan najasata al-mukhaffafata, najis ringan, allati hiyal qismusani, yang mana dia adalah bagian yang kedua, min aksamin najasati, dari bagian-bagian najis adalah baulus sobi, adalah kencing, ingat kencing, kemudian asobi, bayi laki-laki, alladzi lam yat'am litaghaddi ghairal labani, lam yut'am, yang mana belum diberikan makan untuk gizi, untuk hidup begitu, selain susu, walam yablugh al haulaini, dan belum mencapai usia 2 tahun tahdidan,
secara pas, secara pasti gitu. Artinya lahir tanggal 8 berarti tanggal 8 Jumadil awal, maka tanggal 8 Jumadil awal juga gitu. Dan ini 2 tahunnya ini Komariah ya. Komariah, bukan Hijriyah. Bukan bukan Masehi, tapi Komariah. Wakilah takriban. Ada juga yang mengatakan takriban, kira-kira. Nggak harus pas, tapi kira-kira. Nah, 4 batasan ini. Kencing, bayi laki-laki, kemudian belum dikasih makan selain susu untuk apa namanya? Untuk gizi dan belum mencapai usia 2 tahun. Fakhoroja bil bauli, maka keluar dari definisi air kencing tadi adalah ghairuhu, selain air kencing. Contohnya apa? Kalau itu, contohnya nya bayi laki-laki. Nya bayi laki-laki najis ringan atau bukan? Jawabannya bukan najis ringan, tapi najis pertengahan. Gitu. Tapi najis pertengahan. Kenapa? Karena bukan air kencing. Kemudian keluar dari definisi sobi, bayi laki-laki, as-sobiyatu, bayi perempuan. Bayi perempuan, air kencingnya najis ringan atau bukan? Jawabannya bukan najis ringan. Tapi apa? Najis pertengahan. Kemudian keluar dari bi'adami ta'mi ghairil labani litawati. Keluar dengan tidak diberikan makan selain susu untuk gizi. Idza ma ta'amahu lidzalik. Apabila Ida matu imafan, ida matu imahu lidalik. Apabila bayi tersebut diberikan makan untuk tagoti, diberikan makan selain susu untuk tagoti. Tagoti itu kayak kita makan nasi itu untuk tagoti, untuk hidup, untuk gizi, untuk pemenuhan kebutuhan tubuh. Itu namanya litagoti. La litadawi, bukan untuk obat. Jadi kita makan itu kan ada fungsinya untuk tagoti. Tagoti itu untuk hidup. Tapi ada juga kita makan sesuatu untuk tujuan obat. Misal ada orang makan apa namanya makan sesuatu untuk mengobati kulit, misalkan penyakit kulit. Nah itu namanya litadawi. Makan bukan untuk tagoti, tapi litadawi. Nah kalau ada bayi laki-laki, kemudian dia dikasih makan selain susu, misalkan dikasih makan pepaya, misalkan. Tapi untuk tujuan pengobatan, misalkan oh ini perutnya bagaimana, kemudian dikasih pepaya supaya perutnya itu sembuh, misalkan begitu, maka apakah kencingnya jadi najis pertengahan? Jawabannya tetap najis ringan. Kenapa? Karena dikasih makannya itu litadawi, untuk berobat. Kemudian wabi lam yabluk al haulain, kemudian keluar dari definisi belum mencapai usia 2 tahun, ma'idha balaghahuma, apabila dia sudah mencapai usia 2 tahun. Fa innal baula, maka kencingnya fi jami hadis suari, pada seluruh gambaran tadi, ghairil ula wa nahwil ghaid, fiha najasatuhu mutawassitatun. Maka najisnya itu adalah najis pertengahan. Najisnya najis pertengahan. Di tahnik kurma, taib. Di tahnik kurma itu untuk apa? Untuk apa? Berarti dia litadawi ya, litadawi, bukan litagoti. Kalau litadawi, maka dia tetap najisnya najis ringan. Tapi kalau litagoti, tujuannya litagoti, nanti lihat tujuannya apa? Tujuannya apa? Kalau litagoti, maka dia najisnya jadi najis pertengahan. Begitu. Wallahu a'lam. Jadi lihat niatnya. Kemudian kata beliau, wa kadza law syukka hal balaghal haulaini. Demikian juga kalau diragukan nih, ini bayi udah 2 tahun atau belum? Lupa kemarin nyatetnya hari lahirnya itu pada kalender Masehi gitu kan. Kalender Hijriahnya nggak kecatat misalkan. Misalkan terus lupa. Fabauluhu mutawassitatun aidan. Maka kencingnya dianggap najis pertengahan. Kenapa? Karena ada kaidah, ini kan rukhsah. Ini rukhsah nih. Najis ringan ini rukhsah. Rukhsah itu tidak diterapkan pada sesuatu yang meragukan. Nah, itu kaidah.
Khilafan li Syabromalisi, berbeda menurut Imam Syabromalisi, al-qailu bi annaha mukhaffafatun, yang mengatakan, yang berpendapat bahwasanya najisnya tetap najis ringan. Najisnya tetap najis ringan. Begitu. Kemudian sekarang kita lihat masail berikutnya. Falau ut'ima ghairal labani. Kalau seandainya dia dikasih makan selain susu, litaghoti, untuk tujuan gizi tadi, untuk tujuan pemenuhan gizi, bukan untuk berobat. Tapi sekarang susu. Susu ini mencakup semua susu. Nggak harus susu ibu. Bisa susu. Pokoknya semua susu. Semua susu. Mencakup semua susu. Bahkan olahan susu. Bahkan olahan susu. Olahan susu misalnya apa? Keju misalkan. Yogurt. Misal. Maka ini masuk pada definisi susu ini. Jadi nggak harus susu ibu. Susu sapi misalkan. Susu apa namanya, kambing. Susu onta. Dikasihkan ke bayi. Apakah kemudian dia jadi nomor dua, jadi apa nah? Jadi najisnya najis pertengahan? Jawabannya enggak ya, jawabannya enggak. Dia tetap najis ringan. Kenapa? Karena susu di sini maksudnya mencakup semua susu, mencakup susu di bawah 2 tahun, di bawah 2 tahun. Makanya sebenarnya kayaknya di dalam apa namanya, di dalam Islam ini sudah dikasih tahu ya, bahwasanya yang dikasih makan susu itu bayi di bawah umur 2 tahun gitu ya. Bayi di bawah umur 2 tahun. Kalau di atas 2 tahun maka dia langsung jadi najis pertengahan. Kalau susu formula bagaimana? Susu formula ini memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama kontemporer. Tapi menurut sebagian guru-guru kami, dan itu yang juga saya ambil, susu formula itu masuknya pada selain susu. Kenapa? Karena tadi sudah ditambah zat-zat macam-macam. Sudah ditambah zat macam-macam, sudah ditambah, ada banyak tambahannya. Makanya kemudian para ulama mengatakan, oh dia sudah nggak murni susu lagi, tapi sudah ada zat-zat tambahan. Dan akhirnya kalau bayi dikasih minum susu formula, maka najisnya, kencingnya jadi najis pertengahan. Oke, itu dulu ya tadi. Sekarang kita kembali. Seandainya dia dikasih makan selain susu, untuk tujuan takoti, untuk tujuan gizi, pemenuhan gizi. Tsummaktasoro alal labani. Kemudian membatasi lagi dengan susu, artinya balik lagi susu. Kan sehari dikasih makan untuk tagoti, kemudian balik lagi jadi susu. Apakah kemudian najisnya itu jadi najis ringan lagi? Fabauluhu mutawasitun. Maka kencingnya tetap jadi najis pertengahan. Artinya mau dikasih makan selain susu berapa hari pun, berapa kali pun, selain pokoknya itu, selain susu untuk tujuan tagoti, maka langsung kencingnya itu jadi najis pertengahan. Sekarang beliau membawakan permasalahan lain lagi. Ini asiknya belajar fikih ya. Falau asobat qatratu baulin. Seandainya percikan air kencing gitu, percikan air kencing itu mengenai, kita lihat, istamat fihi syurutul mukhaffafati. Air kencing yang terpenuhi syarat-syarat najis ringan, artinya air kencing bayi laki-laki tadi yang dianggap sebagai najis ringan, kemudian dia mengenai ma'an qalilan mutlaqan, air yang sedikit yang mutlak. Air mutlak yang sedikit. Artinya dia kena air gitu kan. Kalau airnya sedikit berarti kan kurang dari 2 kulah. Maka dia langsung jadi najis nih. Dia langsung jadi najis. Atau au kathiran wa ghayyarathu, atau mengenai air yang banyak kemudian sifatnya berubah. Itu sudah kita pelajari ya tentang air di bab air. Saya ulangi, kalau ada kencing bayi laki-laki yang memenuhi syarat najis ringan tadi, kena air yang sedikit, atau mengenai air yang banyak, kemudian air yang banyak ini berubah. Artinya pada semua kasus airnya jadi najis, airnya jadi mutan najis. Kemudian fa'asoba syai'an, kemudian airnya ini kena benda lain. Paham ya? Saya gambarkan tadi. Ini ada, misalkan ada bejana, isinya air, misalkan sedikit, kemudian kena kencing bayi laki-laki yang terpenuhi syarat najis ringan. Nah, kena, ini jadi najis nih. Kemudian air ini kena baju misalkan. Air ini kena baju.
Apakah bajunya jadi najis ringan atau najis berat? Najis ringan atau najis pertengahan? Kata beliau, najasahu najasatan mutawassitatan. Maka jadi najis dengan najis pertengahan. Jadi najis dengan najis pertengahan. Unik ya. Jadi ada kencing bayi laki-laki, kemudian kena air. Kemudian airnya ini jadi najis gitu. Jadi statusnya berubah jadi najis. Kemudian airnya ini kena kan benda lain. Maka benda lainnya ini najisnya najis pertengahan, airnya najisnya najis ringan. Airnya najis ringan. Begitu. Tayyib. Kita lanjutkan. Itu najis ringan. Kemudian yang terakhir, wal mutawassitatu. Najis pertengahan adalah sairun najasati. Adalah sisa najisnya. Tayyib. Di sini nggak dijelaskan najisnya apa saja. Yang dijelaskan adalah di kitab yang lain. Saya ambil dari kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Muqaddimah Hadramiyah. Disebutkan ya, apa saja najisnya di situ. Yang pertama, homer. Homer Nabi meskipun muhtaram, pokoknya homer lah, sesuatu yang memabukkan, yang cair. Gitu. Benda cair yang memabukkan, itu namanya homer. Bukan alkohol. Kalau alkohol beda. Jadi dia homer. Homer itu apa? Setiap yang cair dan memabukkan. Itu homer. Kemudian anjing, babi, kemudian peranakannya tadi itu sudah. Kemudian yang berikutnya bangkai. Bangkai selain manusia, ikan, dan belalang. Bangkai selain manusia, ikan, dan belalang. Berarti kalau manusia nggak najis, ikan nggak najis, belalang nggak najis. Selainnya, maka najis. Bangkai itu apa? Sudah kita pelajari sebelumnya. Kemarin di bab sama. Kemudian darah. Kemudian nanah, darah, nanah. Kemudian muntah, muntahan. Kemudian raus, kotoran, apa saja ini. Mau orang kayak pokoknya semua gitu ya. Kemudian al-madhiyu, madhi. Madhi itu apa? Madhi adalah air yang keluar di awal syahwat. Sudah pernah kita bahas. Air yang keluar di awal syahwat. Di awal kemunculan syahwat. Itu namanya madhi. Kemudian wadi. Wadi itu apa? Wadi itu air atau cairan yang muncul setelah pipis. Biasanya setelah pipis. Kemudian air iler yang dipastikan keluar dari mulut, bukan dari mulut, dari lambung. Iler tapi dari lambung, asam lambung berarti ya. Asam lambung, asam lambung. Baik. Nah, kemudian yang terakhir adalah susu hewan yang tidak halal dimakan dagingnya kecuali manusia. Susu hewan yang tidak halal dimakan dagingnya kecuali manusia. Itu najis-najis. Nah, tinggal nanti dipisahkan. Berarti dari yang semua itu dikeluarkan najis anjing dan babi dan najis air kencing bayi laki-laki yang tadi. Sisanya najis pertengahan. Sisanya najis pertengahan. Begitu. Ayo, kita lanjutkan. Kata beliau wasa iruhuna bimakna baki. Sair di sini maknanya baki, sisa. Wayati bimakna jami' dan nanti akan ada juga sair itu maknanya semua. Khilafan lil Hariri wa ghairi. Berbeda menurut Imam Al-Hariri dan selainnya yang mengatakan sair itu maknanya cuma jami', cuma semua. Ini permasalahan bahasa. Permasalahan bahasa. Wal maknanya annan najasata al mutawassitata, bahwa najis pertengahan, allati hiyal qismu salisu, yang mana dia adalah bagian yang ketiga min aqsamin najasati, dari bagian-bagian najis, adalah bakin najasati, adalah sisa dari najis-najis tersebut. Ai maksudnya ma'adal mughalladhati wal mukhaffafati, apa saja selain najis berat dan najis ringan. Najis berat dan najis ringan. Nah, sekarang kita lihat. Beliau menjelaskan satu permasalahan. Walil juz'i al munfasili minal hayawanil hayy. Bagian tubuh yang terpisah, yang buntung begitu. Dari hewan yang hidup. Ada hewan yang hidup, kemudian bagian tubuhnya ada yang buntung, terpisah.
hukmuhu maitatuhu hukmu maitatihi toharotan wa najasatan. Maka hukum bangkainya, artinya begini, yang terpisah dari hewan tersebut, maka statusnya bangkai. Bagian yang terpisah dari hewan yang masih hidup atau makhluk yang masih hidup, maka statusnya bangkai. Bagian yang buntung itu statusnya bangkai. Nah, bangkainya ini suci atau najis? Maka kata beliau hukum bangkainya ada yang suci, ada yang najis. Ada yang suci, ada yang najis. Kalau yang suci, kalau bangkainya suci, tadi berarti manusia, ikan, kemudian belalang, ya. Manusia, ikan, belalang. Itu dia suci. Contoh misalkan kemarin ada tetangga saya gitu, karena diabetes, kemudian diabetes basah gitu, kemudian diamputasi, dan diamputasi, kemudian bekas amputasinya itu kan dikubur, gitu kan. Memang sudah dikubur. Nah, apakah bekas amputasinya ini najis? Maka jawabannya enggak. Dia hukumnya suci. Jadi hayawan itu enggak harus hewan ya, hayawan itu makhluk hidup gitu, makhluk hidup. Kemudian ada yang najis. Yang najis itu kalau hewannya juga najis. Contohnya misalkan apa? Contohnya misalkan buntut sapi gitu. Buntut sapi kepotong nih. Sapinya masih hidup, buntutnya disop. Buntutnya disop. Apakah boleh? Jawabannya nggak boleh. Kenapa? Karena buntut yang terpotong itu statusnya najis. Statusnya najis. Illa kecuali sya'rol ma'kuli. Tadi ada pertanyaan. Muntahan kucing, ya muntahan kucing najis. Jadi semua muntahan, mau muntahan orang, mau muntahan hewan, semuanya najis. Kecuali sya'rol ma'kulil hayy, kecuali rambut atau bulu hewan yang bisa dimakan yang hidup. Kemudian warishahu wabarohu, rish dan wabar. Kalau bulu itu contohnya sya'ar itu pada kambing, pada domba gitu kan. Ada domba nih, kemudian dicukur dalam keadaan hidup, bulu domba. Nah, bulu domba itu apakah dia najis? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena dia suci. Rish itu bulu ayam gitu kan. Rish. Kita nggak punya padanannya. Kalau di dalam bahasa Inggris, fur sama apa? Kalau fur itu kan kucing gitu kan, terus kambing. Nah, itu namanya fur. Kalau ayam itu apa, lupa saya bahasa Inggrisnya. Wabar. Kalau wabar itu sama, bulu yang seperti itu. Kalau rish itu bulu pada unggas. Bulu pada unggas. Ada bulu unggas nih, kemudian lepas, kemudian dibikin kemoceng gitu kan. Dalam keadaan masih hidup gitu. Dalam keadaan masih hidup bisa kan, bisa. Maka apakah dia suci? Jawabannya suci. Wabar itu tadi, bulu yang seperti itu. Fa'innaha tahiratun. Maka semuanya suci. Maka semua suci. In kanat maitatuhu najasatun. Meskipun bangkainya itu statusnya najis. Meskipun bangkainya statusnya najis. Begitu. Baik. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan, dapat bawah. Ini pertanyaan mungkin menggendong kucing yang tidak ada kotoran tapi kemudian ternyata bau dan nempel di baju, tetap najis? Enggak najis. Jadi kena bau itu enggak harus jadi najis. Cara bersih najis ringan dan najis pertengahan, insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya, begitu ya. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas cara mensucikan najis-najis tadi, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Yang benar tanya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan dan sama-sama atasnya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan. Barakallahu.